Sebelum masuk ke pengertian ERP, saya akan memberitahu latar belakang ERP ini. Nah, ERP itu kan Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning ini merupakan sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam perusahaan. Nah, pada era teknologi yang semakin berkembang ini, perusahaan akan menggunakan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat mempermudah seluruh proses aktivitas bisnis serta dapat bersaing dengan para kompetitornya. Sekarang, masuk ke pengertian ERP. Nah, Enterprise Resource Planning System atau lebih dikenal dengan sebutan sistem ERP adalah singkatan dari 3 elemen kata enterprise, yaitu perusahaan atau organisasi, research, sumber daya, dan planning, perencanaan. Secara umum, Enterprise Resource Planning atau ERP ini merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Nah, ERP ini adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan, serta memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya. Selanjutnya, apa sih fungsi ERP itu? Nah, fungsi ERP itu untuk memberikan standarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasi proses bisnis dengan beragam sumber daya manusia, sumber keuangan, dan hingga distribusinya. Nah, sekarang masuk ke evolusi ERP. Evolusi ERP itu terdapat 4 gelombang ya. Yang pertama itu gelombang 1, integrasi manufaktur atau MRP. Asal sejarah ERP adalah dalam manajemen inventaris dan paket perangkat lunak kontrol yang desain sistem didikte selama tahun 1960-an. Nah, tahun 1970-an ini melihat bahwa munculnya persyaratan material perencanaan MRP dan perencanaan sumber daya distribusi DRP yang berfokus pada otomatisasi semua aspek, masing-masing penjadwalan induk produksi dan perencanaan inventaris terpusat. Nah, untuk gelombang kedua, integrasi perusahaan atau ERP. Nah, pendorong bisnis utama yang memaksa migrasi struktural dari MRP ke ERP termasuk mengganti warisan sistem, mendapatkan kontrol yang lebih besar loh. Nah, mengelola globalisasi, menangani perubahan, peraturan, dan meningkatkan integrasi fungsi di seluruh perusahaan. Pendorong ini bervariasi dalam intensitas menurut industri, tetapi dampak gabungan mereka ini memaksa manajer untuk mengevaluasi kembali kemampuan aplikasi TI. Untuk gelombang ketiga, nah integrasi yang berpusat pada pelanggan atau CRP. Nah, mari kita hadapi fakta bahwa pertama datang Bricks, lalu datang Klik. Sekarang tantangannya adalah mengintegrasikan keduanya. Banyak perusahaan yang menjual perangkat lunak ERP ini termasuk SAP, PeopleSoft, dan BAN yang bermasalah. Diakuisisi oleh investor yang berbasis di London. Berjuang begitu pasar mereka menjadi jenuh dan permintaan untuk platform berbasis web melonjak. Nah, perusahaan-perusahaan inilah menemukan kembali diri mereka sebagai penyedia CRP, perencanaan sumber daya customer centric. Nah, perusahaan di mana-mana berlomba-lomba untuk menemukan kombinasi yang tepat. Bricks dan Clicks, antara Brick dan Clicks itu. Nah, e-commerce memaksa perusahaan untuk menggantikan aplikasi titik khusus industri lokal dengan aplikasi CRP. Kenapa? Nah, karena konfigurasi e-commerce tradisional ini menggunakan rumit middleware untuk mencoba menghubungkan aplikasi web ke sistem back-end. Strategi ini itu melibatkan berikut kekurangannya. Nah, saya sebutkan mahal dan memakan waktu. Bukan hal yang aneh jika proyek ERP ini menelan biaya ratusan juta dolar ya, dan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk menyelesaikannya. Yang kedua, adanya aturan dan data bisnis perusahaan yang sering tersebar di beberapa aplikasi. Berarti masalah keamanan dong. Nah, di dunia multi-vendor ini, redundansi data menciptakan ketidakakuratan dan upaya integrasi yang mahal. Yang ketiga nih, berhubungan dengan mahal, upgrade pun mahal. Karena beberapa vendor web, middleware, dan back office terlibat dengan implementasi. Masalah akuntabilitas selalu muncul ketika aturan bisnis bertentangan atau terjadi masalah teknis. Nah, yang terakhir untuk gelombang keempat, integrasi antar perusahaan atau XRP. Nah, contohnya perusahaan Anda telah memeras sebanyak mungkin inefisiensi dari operasi, tetapi Anda masih dikalahkan oleh persaingan. Apa yang terjadi? Nah, jawabannya terletak pada integrasi rantai pasokan. ERP, aplikasi beradaptasi dengan persyaratan e-bisnis, bahwa mitra perusahaan mendapatkan manfaat dari hal yang sama, integrasi tanpa batas sebagai perusahaan itu sendiri. Nah, gelombang keempat, pengembangan ERP ini dikenal sebagai Extend Resource Planning atau XRP, memperluas fondasi organisasi tulang punggung ERP di luar 4 dinding perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan mitra dagangnya. Contoh XRP adalah pasar B2B, business to business. Nah, tujuan utama dari implementasi XRP adalah untuk memberikan sinkronisasi yang lebih baik dengan mitra dagang, untuk mengurangi persediaan, mendorong penetapan harga strategis, meningkatkan siklus kali, dan meningkatkan kepuasan pelanggan di seluruh rantai pasokan. Modul dasar pada ERP. Perlu diketahui bahwa setiap sistem ERP memiliki modul yang berbeda sesuai kebutuhan pada perusahaan tersebut. Namun pada umumnya, ada beberapa modul dasar yang dimiliki oleh sistem ERP yang canggih. Fungsi dari modul-modul dasar sistem ERP adalah hal penting bagi berbagai jenis perusahaan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa sistem ERP dari setiap vendor itu berbeda-beda. Tapi, sebagian besar sistem ERP memiliki modul-modul dasar yang sangat penting untuk perusahaan. Contohnya yang pertama, modul sales atau penjualan. Modul ini berfungsi menangani alur penjualan, antara lain seperti ERF, RFQ,
sales order faktur laporan penjualan. Jika sistem penjualan integrasi dengan sistem akuntansi dan inventory serta CRM, maka perusahaan dapat memiliki data yang akurat untuk menentukan perkiraan penjualan di masa depan. Perkiraan penjualan ini sangat penting untuk memperkirakan tren, kemungkinan permintaan yang berubah-ubah, khususnya untuk permintaan musiman atau seasonal demand. Yang kedua ada modul inventory atau persediaan. Modul inventory berguna untuk melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, seperti monitoring persediaan, replenishment, forecasting, laporan-laporan terkait inventory. Modul inventory dapat diintegrasikan dengan pembacaan berkode atau QR kode melalui device berkode atau QR kode scanner. Modul inventory ini akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan modul pembelian. Yang ketiga ada modul purchasing atau pembelian. Modul ini mengelola proses pengadaan barang, antara lain seperti daftar supplier, pembuatan purchase order, dan goods receipt notes. Modul ini dapat diintegrasikan dengan modul inventory untuk mengoptimalisasi stok. Yang keempat ada modul manufacturing atau manufaktur. Modul ini berfungsi meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur, antara lain seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan produksi harian, dan pembuatan bill of materials. Modul ini dapat diintegrasikan dengan pembacaan berkode atau QR kode dengan menggunakan RFID scanner. Kelebihan dari sistem manufaktur yang fleksibel adalah perusahaan dapat menyesuaikan fitur-fitur yang ada atau bahkan menambahkan berbagai modul yang dibutuhkan. Yang kelima ada modul financial and accounting atau akuntansi. Sistem akuntansi yang terotomasi berfungsi mengelola arus kas yang masuk dan keluar dalam satu perusahaan. Modul ini juga membantu perusahaan membuat laporan keuangan secara cepat dari berbagai transaksi akuntansi seperti pengeluaran biaya, neraca, buku besar, rekonsiliasi bank, penganggaran, manajemen pajak, dan lain-lain. Yang keenam ada modul CRM atau Customer Relationship Management. Modul CRM atau Customer Relationship Management membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun relasi yang lebih baik dengan pelanggan. Modul ini juga membantu perusahaan mengelola dan melacak informasi prospek dan pelanggan seperti riwayat komunikasi, panggilan, pertemuan, data transaksi dilakukan, durasi kontrak, dan lain-lain. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu modul HRM atau Human Resource Management. Modul HRM atau Human Resource Management membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Modul ini membantu mengelola informasi karyawan, seperti kehadiran, cuti, penilaian kinerja, deskripsi, pekerjaan, keterampilan, kehadiran. Manajemen pengkajian atau payroll merupakan salah satu sub-modul penting dalam sistem HRM yang berfungsi untuk mengelola gaji, biaya perjalanan, dan pembelian biaya. Arsitektur ERP adalah desain keseluruhan lingkungan perusahaan yang mendukung sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah struktur dasar dari sistem ERP Anda. Sistem ini dirancang untuk menyediakan landasan bagi operasi bisnis yang efisien, terukur, dan hemat biaya. Sistem ini menyediakan kerangka kerja untuk bagaimana sistem Anda akan beroperasi. Sistem ERP itu kompleks dan memahami arsitekturnya sangat penting untuk berhasil mengimplementasikannya. Sistem ERP adalah aplikasi perangkat lunak yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi organisasi ke dalam sistem terpadu. Arsitektur ERP adalah kerangka kerja di mana sistem dibangun. Ini termasuk dalam perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan yang membentuk sistem ERP. Arsitektur yang dirancang dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah aplikasi perangkat lunak yang mengintegrasikan dan menstandarkan proses di seluruh organisasi. Arsitektur ERP adalah kerangka kerja yang mengidentifikasikan struktur, komponen, dan interaksi sistem. Sistem yang dirancang dengan baik akan menyediakan platform yang fleksibel dan terukur yang dapat mendukung pertumbuhan organisasi di masa depan. Manfaat arsitektur ERP bagi perusahaan ada 3. Yang pertama adalah integrasi data yang efisien. Ini memungkinkan aliran informasi yang lancar dan koordinasi yang lebih baik antara departemen-departemen seperti Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Produksi, dan Departemen Penjualan. Maka dari itu, perusahaan dapat menghindari kesalahan pengolahan data ganda dan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi antara departemen, serta juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua ada visibilitas bisnis yang lebih baik.
Dengan satu platform tunggal yang terintegrasi, manajemen dapat dengan mudah memantau dan melacak informasi bisnis secara real time. Hal ini termasuk dalam informasi seperti pesan pelanggan, status investasi, produksi, dan performa keuangan. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi operasional yang meningkat. Dengan adanya integrasi data yang kuat, informasi hanya perlu memasukkan satu kali dan dapat akses oleh berbagai departemen yang membutuhkannya. Hal ini mengurangi kesalahan manusia, mempercepat aturan kerja, dan menghemat waktu serta juga sumber daya perusahaan. Maka dari itu, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan ERP di dalam dunia real implementasi ERP. Yang pertama ada penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang accounting. Lalu yang kedua ada penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang Customer Relationship Management atau CRM. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Lalu untuk contoh keempat ada penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang penjualan. Lalu yang selanjutnya ada penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang inventories. Serta yang terakhir ada penerapan aplikasi ERP pada perusahaan manufaktur. Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang telah memanfaatkan sistem ERP, yaitu PT Telkomsel, PT Garuda Indonesia, PT HM Sempurna, PT Indofood, PT Bentol Prima. Kesimpulannya, secara umum, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Enterprise Resource Planning System atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan, serta memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya. Fungsi dari modul-modul ERP adalah hal penting bagi berbagai jenis perusahaan.